kelas 12 UTKP 3 ini. Benar ya? Oke. MPLB. Oh iya, MPLB. Dulu sebelum MPLB ini UTKP, terus MP, sekarang terbaru MPLB. Seperti itu ya. Iya. Mungkin sebelum kelas dimulai, ketua kelas, saya aja deh. Berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak sampaikan atau pelajaran pada hari ini berguna bagi kita sendiri, masyarakat, lingkungan maupun agama dan seluruh yang membutuhkan, seluruh Indonesia, seperti itu. Sebelum mata pelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat selesai. Oke, anak-anak, minggu kemarin kita sudah tahu. Minggu kemarin itu pada hari Jumat ya, sekarang hari Senin. Ya, pertemuan kemarin itu kita sudah tahu apa sih itu rapat. Kita sudah belajar semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Kemarin sudah sampai praktik, sudah sampai tag video pertama, yaitu simulasi rapat. Benar? Ada yang belum ngumpulin? Saya rasa kelas ini sudah semua ya. Ya, bagus anak-anak. Semua sudah paham artinya rapat. Apa sih itu rapat dan apa yang perlu diperhatikan saat rapat. Nah, pada minggu pertemuan kemarin, rapat adalah satu atau lebih dari satu orang atau individu atau kelompok yang memusyawarahkan sesuatu sehingga menghasilkan keputusan. Sehingga rapat berjalan efektif ketika sudah menjalankan semua aturan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Saya rasa sudah paham sih anak-anak di sini tentang rapat. Nah, materi kali ini adalah materi etika rapat. Tentunya kita sudah tahu apa sih etika, kita sudah melekat sehari-hari. Sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup, yang baik adalah manusia yang mempunyai akal. Tentunya sudah mempunyai etika moral sopan santun ataupun norma yang ada. Kita harus mematuhi semua itu. Karena apa? Karena kita manusia yang baik, manusia yang dapat diandalkan nantinya ketika sudah memperhatikan diri kita sendiri maupun sesama, seperti itu. Oke, di sini ada yang tahu apa sih itu etika? Kalau nggak ada yang tahu, Bapak kasih reminder lagi bahwasanya di mata pelajaran rapat atau mata pelajaran Bapak yang lainnya, di sesi Bapak, teknik penilaian dari Bapak adalah mencari poin selama belajar dan pembelajaran. Poin-poin yang dikumpulkan oleh kalian berguna untuk menambahkan nilai pada UAS, ujian akhir ataupun UTS, ulangan harian ataupun ujian yang bisa poin itu membantu menyeimbangkan nilai kalian atau meningkatkan nilai kalian. Bapak tidak mau bohong, kalau nilai kalian 40 ya udah 40. Kalau ada tambahan lain dari 40 materi setiap hari atau poin-poin yang kalian dapatkan setiap hari, Bapak tidak segan untuk menambahkan itu. Jadi 40 tambah 40 adalah 80. Jadi nilai kalian 80. Bapak tidak akan manipulasi nilai-nilai kalian. Kalian itu harus aktif di mata pelajaran Bapak atau setiap pertemuan Bapak. Bisa dipahami ya anak-anak? Kecilin bit. Oke, kita tahu teknik dari penilaian dari Bapak itu sendiri, yaitu mencari poin setiap pertemuan, mengumpulkan poin. Setelah poin, apa aja Pak, saya kurang aktif, saya momen aktif. Nah, maka dari sekarang itu harus aktif, harus kreatif. Bapak akan mencatat poin-poin kalian setiap hari di absen ini. Setiap pertemuan Bapak selalu membawa absen kalian di sini. Dan kalau Bapak sarankan,
ketika kalian poin-poin lebih dari 100 itu udah dapat A nantinya kalau sudah rapor. Bapak akan menambahkan nilai-nilai kalian. Apakah ada tidak masuk di sini? Bapak belum absen ya? Oke, Bapak absen dulu. Regina Melia, Tir, Zaskia, Yudhistira, Anindita, Ray, Yanti ya, Yanti. Gofur. Oke, hadir semua. Tadi sudah disinggung Bapak bahwasanya nilai kalian adalah nilai sehari-harian kalian, nilai keaktifan harian kalian dari poin-poin yang tadi dikumpulkan. Nah, ada lagi, setiap pertemuan Bapak bikinkan rumah di Google Drive, di mana di rumah tersebut setiap pertemuan kalian harus resume, entah materi PPT yang Bapak paparkan di depan, entah suatu kelompok yang memakan materi, itu semua kalian resume singkat saja, yang penting kalian mengerti apa yang menjadi poin-poin penting. Nantinya Bapak akan menilai menambahkan poin dari tugas resume harian tersebut yang dikumpulkan setiap hari setelah materi Bapak selesai di hari itu. Seperti itu, bisa dipahami ya? Oke, kita tadi sudah tahu rapat. Minggu kemarin sudah tahu apa itu rapat, sudah praktek. Sekarang sudah di etika rapat. Mengapa kita perlu memperhatikan etika saat rapat? Mengapa kita memerlukan etika tidak hanya rapat di kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kita? Kenapa, ada yang tahu tidak? Ya benar, karena etika sudah melekat pada diri kita sendiri secara langsung dan tidak langsung, secara sadar dan tidak sadar. Tentunya sadar ya, kita sudah dapat etika sejari dini. Sejari kita sudah belajar dari bangku dini sampai di kelas 12 ini. Kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Kita harus perhatikan itu. Kita sudah tahu memperhatikan mana yang benar dan mana yang tidak. Oke, etika rapat adalah norma dan sikap yang harus dipatuhi oleh peserta rapat. Di sini rapat agar berjalan dengan efektif dan saling menghargai. Apakah ada Pak rapat yang tidak saling menghargai? Ada. Rapat tidak saling menghargai, ricuh ataupun ribut ketika salah satu anggota rapat tidak memenuhi aturan, tidak mengikuti aturan yang ada, tidak mengikuti standar aturan yang ada, dan tidak mengikuti ada aturan-aturan etika rapat yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, emang rapat itu seperti apa sih Pak? Tergantung, karena rapat ada dua jenisnya, ada formal dan informal. Formal itu seperti apa, ada yang tahu? Ya, formal itu lebih intinya, absen berapa tadi? 12. Ya, 12. Oke, formal. Formal artinya resmi, yang sangat-sangat terikat oleh peraturan yang ada. Aturan yang ada dalam forum atau rapat sebelumnya yang sudah disepakati ataupun sudah ditetapkan. Emang ada Pak rapat yang tidak ada aturan? Rapat semi formal ataupun rapat non formal. Nah, rapat non formal tersebut ada aturan tetapi tidak terikat secara signifikan ataupun harus mengikuti aturan-aturan yang sebelumnya ada pada formal. Artinya non formal itu lebih santai. Seperti itu, bisa dipahami? Nah, rapat juga ada dalam internal dan ada juga dalam eksternal, di mana dalam internal adalah ruang lingkup sekelompok, seperusahaan atau satu organisasi. Sedangkan eksternal namanya juga eksternal ya.
Eksternal berarti memerlukan pihak luar atau menerlibatkan pihak luar, pihak asing ataupun pihak lainnya, pihak yang tidak ada dalam satu organisasi. Contohnya nih, kelas 12 UTKP 3. Di sini mau ada rapat, mau mengadakan halal bihalal setelah hari raya. Nah, tentunya kalau kalian ingin ada pihak luar yang ada pada rapat kalian, kira-kira kalian ingin mengundang siapa sih dalam rapat tersebut ataupun dalam acara nantinya yang akan memperlibatkan orang lain atau pihak luar? Kira-kira siapa? Ya benar, ada sponsor, ada collaboration dari kelas lain ataupun dari sekolah lain. Itu benar sekali. Absen berapa? 2. Oke, jadi kita sudah paham ya, tentunya ada rapat internal, eksternal itu seperti apa, rapat formal dan non formal itu seperti apa. Dari sini ada yang dibingungkan mungkin? Sudah tidak ada, sudah cukup jelas ya. Nah, dari jenis-jenis rapat, tentunya kita sebagai peserta rapat harus mematuhi etika rapat, harus di diri kalian itu, di diri peserta rapat harus ada etika di dalamnya yang sudah melekat sehingga rapat berjalan lebih baik, lebih efektif, tidak ricuh, tidak amburadul ya, dan tidak dan selalu serius sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dihargai bersama dan telah disepakati bersama. Seperti itu intinya pada materi kali ini. Oke. Saya tanya nih ke Mbak siapa ini? Mbak Anindita ya. Menurut kalian boleh tidak rapat itu main HP? Menurut Mbak Anindita? Ya benar, tidak boleh, karena harus saling menghargai pembicara pada saat rapat ataupun mendengarkan secara efektif, tidak main HP sendiri seperti itu. Di apa namanya? Kenapa ada orang yang dianggap tidak sopan saat rapat? Mengapa ada orang dianggap tidak sopan? Kadang ya, suatu forum atau suatu rapat ada satu orang yang dianggap tidak sopan. Ada yang tahu? Nanti direspon aja yang soal Bapak ini. Kenapa? Ayo tak dikte, saya dikte. Kenapa ada orang atau individu dianggap tidak sopan saat rapat? Nah, itu kalian analisis sendiri menggunakan pikiran kalian. Saya tidak mau menggunakan media lain seperti Google ataupun AI. Saya yakin di sini pasti tahu jawabannya, karena soal ini mudah. Nanti diupload di Google Drive bersama resumenya ya. Oke. Kalian nalar aja mengapa ada orang disebut tidak sopan pada saat rapat. Itu yang pertama. Nah, ada tujuan etika rapat, tadi menjelaskan pengertian rapat. Menjaga ketertiban rapat. Tujuannya salah satunya itu. Mengapa? Karena menjaga ketertiban rapat adalah suatu kunci utama untuk menuju rapat berjalan dengan efektif dan efisien. Bisa dipahami, ada yang dibingungkan? Ya, benar. Nah, menghargai pendapat orang lain. Emang ada ya Pak, manusia tidak menghargai pendapat orang lain ketika rapat? Ada. Gak usah banyak-banyak deh, gak usah kasih contoh yang lain. Dalam kelas ini, kita belajar bersama. Ada yang ngomong sendiri, ada yang main HP, ada yang berbicara sendiri. Itu termasuk sudah tidak menghargai Bapak di sini sebagai guru yang sedang menjelaskan. Nah, itu sudah tidak menghargai. Mengapa hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan pada diri kita? Karena hal-hal tersebut dapat menghargai sesama secara inti pada nantinya.
Seperti itu. Gak usah jauh-jauh. Tadi Bapak sudah kasih contoh. Dalam forum kelas ini aja banyak yang main HP sendiri, banyak yang ngomong sendiri, banyak yang ngerumpi, bahkan banyak yang mengerjakan tugas orang lain. Itu sudah mencerminkan siswa yang tidak dapat menghargai guru yang menjelaskan di sini. Lain kali kita harus lebih aktif, lebih menjadi pendengar yang aktif, menjadi pembicara yang aktif juga sebagai di sini. Kita di sini sebagai dua pihak yang dimana saya sebagai guru mengajar ingin diperhatikan oleh kalian, kalian juga saya perhatikan di sini sehingga berjalan dengan baik ketika belajar, pembelajaran berjalan dengan langsung seperti itu. Di sini Bapak tidak ingin menuai kalian terlebih dahulu. Kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama harus saling sama-sama menghargai. Bisa dipahami ya? Iya. Maaf. Ketika rapat tadi sudah, tujuan rapat menghargai pendapat orang lain sudah menghindari konflik. Ini yang perlu diperhatikan juga. Kecil sih, kecil, cuman menghindari konflik sudah itu aja. Tetapi efeknya besar kalau kita tidak diperhatikan dari awal, kita tidak diperhatikan dari sejak dini. Menghindari konflik ini, kita akan kehilangan suatu tujuan yang akan disepakati bersama nantinya ketika selesai rapat. Seperti itu. Makanya dari menghargai orang lain, dari menghargai diri kita sendiri, sudah memperhatikan diri kita sendiri dulu sudah, baru kita harus menghargai pendapat orang lain, menghargai orang lain, dan menghindari konflik yang ada sehingga nanti rapat berjalan dengan aman, berjalan dengan efektif, dan berjalan dengan apa yang telah ditujukan. Seperti itu anak-anak. Oke, nah Pak, apa yang perlu diperhatikan Pak ketika sebelum rapat dimulai? Apakah ada? Ada. Etika saat rapat sebelum dimulai, yaitu datang lebih waktu. Tadi sudah disinggung menghargai orang lain. Apa hubungannya Pak menghargai orang lain dengan waktu atau datang tepat waktu? Ada yang bisa jelaskan? Ya, benar. Absen berapa? Dapat 5 poin. Ini absen paling tinggi poinnya ya. Saya suka siswa-siswa yang aktif seperti ini. Beri aplaus yang meriah kepada teman kita absen 14, Anindita ya. Ya. Mengapa tadi datang tepat waktu ada hubungannya dengan menghargai orang lain? Gini, kita janjian ketemuan sama orang lain deh. Kasih contoh seperti Dwi sama Bapak. Ini siapa? Adi sama Edo. Adi sama Edo ingin kerja kelompok di rumahnya Dita. Tetapi salah satu dari mereka berdua, entah Edo dan Adi, datang terlambat. Sedangkan janjinya itu jam 9 pagi, datangnya jam 11 ataupun jam 10 pagi siang. Siapa yang rugi? Apakah yang salah satu yang telat itu bisa menghargai yang sudah datang di rumahnya Dita? Tidak kan? Nah, itu mengapa kita selalu harus menghargai orang lain, entah dari sikap kita, waktu, karena semua itu saling berhubungan atau saling menyambung. Seperti itu anak-anak. Nah, ada nih rapat besar. Ini rapat besar, udah gitu ya paling akhir, rapat akhir. Nah, di suatu rapat itu ketua panitia malah telat nih. Telat ya, kalau 2 menit itu nggak apa-apa ya, mungkin memang kalau rapat-rapat itu banyak orang telat, tidak bisa dimaklumi juga orang-orang yang tidak tepat waktu itu, dan selalu tidak bisa diiyakan ataupun dinormalisasikan orang-orang telat.
Ada panitia telat 1 jam, ada panitia telat 30 menit. Kira-kira waktu berjalannya rapat yang tadinya mulai pukul 1 sampai 6 bisa-bisa pukul 1 sampai pukul 8, 9 maupun 10 malam. Sehingga rapat itu berjalan sangat telat, sangat molor gitu karena satu orang ataupun kesalahan dari satu individu. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita harus selalu menghargai orang lain, entah dari waktunya, entah dari kita menempatkan posisinya, entah dari kita berbicaranya, itu harus diperhatikan lebih lanjut. Seperti itu anak-anak. Makanya datang tepat waktu itu perlu diperhatikan, bukan hanya dalam rapat, tetapi dalam situasi apapun. Seperti itu. Ada yang dibingungkan? Bapak dari tadi nyerocos ini sudah jelas deh kayaknya ya. Udah ada contohnya, penjelasannya, bahkan interaktif sama kalian. Bapak sangat bangga pada anak-anak yang selalu aktif di kelas. Saya rasa di kelas ini aktif-aktif semua sih, ya kan? Iya. Membaca tadi kan etika rapat sebelum rapat. Etika rapat sebelum rapat, tadi datang tepat waktu. Yang selanjutnya adalah membaca agenda rapat terlebih dahulu. Ketika kita sudah paham apa yang perlu diperhatikan pada rapat, kita sudah paham, kita baca sekilas, dan meskipun tidak sekilas, kita baca berulang sehingga kita materi tahu apa yang perlu dibahas, kita sudah menghargai itu semua. Kita sudah paham, oh iya besok rapat tentang ini, saya harus belajar ini, saya harus mencari tahu ini, saya tidak tahu ini, saya harus mencari tahu ini. Seperti itu. Yang ketiga, membawa alat tulis ataupun dokumen yang diperlukan. Saya rasa banyak sih peserta rapat yang tidak terlalu memperhatikan itu, tetapi itu harus diperhatikan meskipun relatif kecil ya orang memperhatikan membawa atika ataupun ballpoint ataupun kertas-kertas atau binder kecil lah, sehingga nantinya ada hal-hal poin ataupun poin-poin penting yang bisa dicatat sehingga kita tidak lupa apa yang telah menjadi hal-hal penting di dalam rapat tadi, yang menjadi keputusan tadi. Seperti itu. Kita harus etika rapat sebelum rapat, kita membawa alat tulis. Selanjutnya yang terakhir, memakai pakaian rapi, sopan. Pak, pasti dari kalian tuh ada tanya, Pak, kenapa harus memperhatikan dress code ataupun pakaian yang sopan rapi? Kan ada rapat formal dan tidak formal, Pak. Ada rapat formal dan non formal, Pak. Gini, oke, kita ada rapat non formal atau tidak resmi. Maksudnya tidak resmi ini tidak terikat oleh peraturan yang secara signifikan ataupun tidak terikat aturan yang sama dengan formal. Tetapi ketika kita tidak memperhatikan diri kita sendiri, berpakaian ataupun berbicara dan waktu, apakah yang lain cukup terganggu? Iya, terganggu. Kenapa, Mas? Mas siapa? Sen berapa? Sen 8. Terganggu karena gagal fokus. Ya, gagal fokus. Orang ya, setiap individu, terima kasih ya. Orang di setiap forum pastinya ada segerombolan hal-hal yang mungkin menjadi tidak fokus pada saat rapat, entah pakaian. Ini temanya rapat besar non formal, akan ada pembagian takjil nih contohnya. Ada nih pembagian takjil hari besok, bebas, diskon bebas. Tetapi salah satu peserta mohon maaf menggunakan pakaian yang kurang sopan, entah yang ya sekiranya tidak menutup aurat ataupun sangat minim untuk dikatakan sopan. Kira-kira
Ini sudah acara non formal, acara untuk bagi-bagi takjil yang seharusnya kita harus memperhatikan pakaian kita terlebih dahulu. Malah ada satu oknum atau satu orang yang tidak memperhatikan dirinya sendiri sehingga menggunakan pakaian yang kurang sopan. Kira-kira dari situ kita udah notice banyak yang kurang fokus kepada satu orang tersebut. Nah, sehingga satu orang tersebut menjadi objek nantinya kita tidak fokus, sehingga kita harus memperhatikan pakaian yang rapi itu seperti apa, pakaian yang sopan itu seperti apa, dan pakaian-pakaian yang harusnya pantas dipakai di suatu kondisi dimanapun kita berada. Seperti itu, bisa dipahami kan? Oke, bisa. Sekarang etika saat rapat berlangsung. Oke, rapat berlangsung. Tentunya kalian sudah punya bayang-bayang di sini. Oh, kalau sedang berlangsung, tentunya tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, dan tidak boleh ini. Nah, nanti ada tugas nih anak-anak. Sebelum ke materi lebih lanjut, Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sekarang Senin, kita ketemu Jumat ya. Kemarin kan hari Jumat ya. Ketemu hari Jumat, bikin video. Rapat kan tadi kemarin kita sudah belajar banyak tentang apa itu rapat. Nah, sekarang bikin video etika saat rapat berlangsung. Apa aja yang tidak boleh dan apa aja yang tidak boleh. Ini diupload langsung di YouTube aja ya. Nggak banyak kok. Satu kelompok ada mungkin 7 sampai 6. Kemarin kan 5 orang ya. Bapak tambah deh. Ada yang 7, ada yang 6. Itu satu kelompoknya. Adapun terserah kalian mau disepin kayak kemarin kelompoknya ataupun sesukarela. Tuh. Jadi tenang aja. Bapak memudahkan kalian untuk mencari nilai di sini, mencari poin di sini, dan menambahkan nilai raport kalian agar nantinya nilai raport kalian tidak jelek di sini. Bapak tidak menyebutkan untuk nilai-nilai kepada kalian yang sangat aktif, bagus, dan setiap pembelajaran kalian selalu memperhatikan, menjadi pendengar aktif dan lain sebagainya. Yang positif pokoknya. Jadi pahami ya untuk tugasnya. Oke, nih Bapak kasih materi sebelum kalian mengerjakan atau mengeksekusi video tersebut. Etika rapat saat berlangsung. Nah, apa saja di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Yang pertama, mendengarkan pembicara. Nah, kalian tuh bisa bikin video dari situ, mendengarkan pembicara. Ada nih di dalam forum salah satu peserta malah bikin forum sendiri, pembicara tidak didengarkan dan malah berbicara sendiri. Itu sudah bagus tuh videonya. Jadi dalam forum tersebut sudah melanggar, sudah tidak mendengarkan pembicara. Dapat dipahami? Yang selanjutnya, tidak memotong pembicaraan. Ayo, ini diresum ya sambil ya. Dari awal itu udah sambil nyatet kan kalian? Ya baik, nanti dikumpulkan di Google Drive lah ya. Ya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Di sini apa ada siswa ataupun anak-anak yang kalau bicara malah dipotong sama temannya. Ada nggak? Nah, itu perbuatan yang tidak baik, jangan dilakukan. Kalau masih belum ada di sini berarti alhamdulillah Bapak sudah masuk kepada anak-anak yang masih belum melakukan hal tersebut. Jadi jangan lakukan ya, kalau memotong pembicaraan orang lain itu tidak sopan. Nanti tugas videonya ya bikin simpel aja. Saat bicara rapat nih semuanya ya, rapat, tiba-tiba satu peserta rapat itu ada yang memotong pembicaraan. Saya tidak setuju dengan itu menguras anggaran, tidak bisa itu. Nah, itu
itu yang dimaksud memotong pembicaraan pada saat rapat, tidak baik itu. Nah, bisa dibuat video seperti itu untuk tugas pertemuan kali ini. Nah, mohon maaf ya Bapak kurang enak badan. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Ingat, ada satu di mana mengangkat tangan sebelum bicara itu baik, ataupun setelah ada sesi tanya jawab kalian mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalaupun masih memakan materi, masih panjang, ini anggaran pada bulan ini 20 juta dikurangi minggu lalu ada acara ini, tiba-tiba angkat tangan gini, itu juga tidak boleh ya. Meskipun kalian sudah mengangkat tangan, kalian sudah baik nih, udah mengangkat tangan dulu, pastinya nanti pemateri akan hilang fokus ketika masih belum memakan materi, tetapi kalian sudah ada yang angkat tangan, mau tanya, entah mau berpendapat atau mau izin atau yang sebagainya. Maka dari itu, ketika ada rapat, ketika ada pemateri yang sedang melaksanakan materi sedang berlangsung, kalian itu cukup dengarkan dulu. Ketika sudah ada sesi di mana ada diskusi, sesi tanya jawab, itu kalian bisa menggunakan waktu tersebut untuk bertanya ataupun berpendapat. Ingat, mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, berbicara jelas dan sopan. Tadi sudah disinggung ya, kalau sopan ini emang harus yang utama, etika yang utama, sopan yang utama. Pokoknya yang memenuhi norma itu yang utama. Pokoknya harus kita bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada, tidak hanya di suatu rapat ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya, fokus tidak main HP. Tadi sudah diberi contoh ya sama Mbak itu ya. Ya, tidak main HP, fokus. Jangan bikin forum dalam forum, jangan menyibukkan diri kita sendiri pada tugas yang lain ketika kita atau semua sudah berada di dalam suatu forum rapat. Seperti itu. Ini buat videonya kayak gitu ya. Nanti bikin ala-ala seorang rapat, apa yang perlu diperhatikan saat rapat berlangsung, seperti itu. Terus menghargai pendapat orang lain. Ya, tadi sudah disinggung juga. Menghargai pendapat orang lain sehingga rapat berjalan dengan lancar. Menghargai waktu orang lain itu juga menghargai posisi kita sebagai apa, itu juga bisa diperhatikan. Menghargai posisi orang lain itu juga bisa diperhatikan agar rapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga menjadi ada hasil, yaitu keputusan bersama di pada akhirnya. Seperti itu. Hal yang dihindari, ada lagi nih hal yang dihindari saat saat rapat berlangsung, yaitu tidak main HP sendiri. Tadi sudah disinggung, tidak ngobrol sendiri tadi sudah disinggung, bermain HP, yaitu menyela perbicaraan, bersikap tidak sopan atau emosional. Ingat, ketika kita sudah di dalam forum rapat, kita sudah belajar tidak untuk membuat forum sendiri dan bersikap sopan, dan harus mengkondisikan emosional kita. Kita bisa emosi loh saat rapat, kita bisa gak mood loh saat rapat ketika pendapat kita tidak dihargai. Tetapi kita harus bisa mengontrol emosi itu. Kita harus mengontrol apa yang telah kita lakukan, seperti itu. Etika setelah rapat, Pak, emang harus diperhatikan Pak ya rapat setelah rapat seperti itu. Nah, iya dong, gimana sih? Ya kan, setelah rapat utuk-utuk tiba-tiba mau pergi, kan enggak, tiba-tiba mau langsung cas-cus, gak pamit gak lain. Tidak dong. Kalian di sini kalau nanti ada rapat, rapat formal dan informal, internal atau eksternal, kalian juga setelah rapat harus diperhatikan posisi kalian.
Yang pertama nih, melaksanakan hasil keputusan. Percuma lah ya rapat 10 jam, rapat 12 jam, bahkan rapat 24 jam. Tetapi setelahnya itu tidak melaksanakan hasil keputusan, kan percuma. Setelah rapat lama sampai keroncongan perut, pikiran sudah terkuras, sehingga hasilnya sudah ada, tetapi masih tanya, tadi hasilnya apa ya? Loh, dari rapat dari tadi berjam-jam tadi kalian itu ngapain? Kamu ngapain? Apa kamu nggak perhatikan? Kamu baca catatan nggak? Nah, itu yang harus perhatikan. Setelah rapat harus melaksanakan dengan baik sesuai keputusan. Di sini ada yang dibingungkan tidak? Tidak ya. Tidak menyebarkan informasi rapat ataupun rahasia, ya kan? Pak, rahasia seperti apa? Nah, hasil notulensi biasanya disebar kepada seluruh peserta rapat, entah berupa hard file, entah setelah se-file. Biasanya disebar ya, tetapi banyak juga rapat-rapat yang tidak disebar untuk hasilnya. Nah, hasil rapat tersebut jangan disebar di mana-mana, entah di status WA, di TikTok, di Instagram. Buat apa kalian nyebar itu? Itu adalah rahasia kita bersama, rahasia satu kelompok atau organisasi itu yang sedang melaksanakan rapat. Seperti itu. Membuat laporan notulen jika selain petugas juga diperbolehkan membawa ATK ataupun binder kecil untuk mencatat hal-hal yang kecil, hal-hal yang poin-poin yang mungkin menurut kalian itu penting. Seperti itu. Nah, contoh sikap nih. Tugas video tadi kan saat rapat ya. Ini bisa dimasukkan juga tugasnya. Situasi teman berbicara, sikap benar, mendengarkan, sikap salah, memotong. Nah, itu bisa nih dimasukkan video-videonya nanti, tugas-tugasnya biar menarik. Terus tidak setuju, situasi tidak setuju, sikap benarnya menyampaikan dengan sopan, sikap salahnya marah atau emosi. Enggak, saya enggak suka, saya tidak setuju, apaan nih. Nah, itu sudah tidak sopan, tidak mencerminkan peserta yang baik dan tidak mematuhi etika rapat yang telah ditetapkan ataupun etika yang telah melekat pada diri kita sendiri. Seperti itu. Ayo kita lanjut ke sesi diskusi anak-anak. Diskusi kali ini Bapak sambil duduk ya. Ayo kita sambil diskusi. Ini sangat menarik soalnya. Dalam sebuah catat. Ini dikumpulkan hari ini, setelah ini. Dalam sebuah rapat kelas nih, rapat kelas lingkup kecil kan berarti ada siswa yang terus bermain HP, memotong pembicaraan dan tidak mendengarkan ketua rapat. Udah ya. Pertanyaannya, cepet-cepetan ya. Apa saja pelanggaran etika yang terjadi? Tulis cepetan. Langsung diupload, tulis langsung diupload di Google Drive. Nanti siapa-siapa yang mengumpulkan terlebih dahulu, Bapak akan lihat seperti itu. Maaf ya. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap yang benar? Yang ketiga, apa dampak bagi jalannya rapat kalau tidak memperhatikan itu? Oke ya, dikerjakan dulu. Di sini ada yang ditanyakan tidak? Udah jelas ya. Rapat minggu kemarin sampai kita
waktu sudah tidak sudah tidak terasa tiba-tiba pulang, kasihkan apa itu kemarin praktik rapat ya sekaligus di video ya itu ya. Iya, nanti di akhir rapat nanti di akhir pembelajaran yang selesai, entah di setelah UTS, UAS ataupun yang lain sebagainya, Bapak kasih reward siapa-siapa aja yang poinnya paling besar, nanti Bapak kasih hadiah. Oke, semangat ya, semangat. Kita akan lihat video siapa yang kemarin paling mendekati materi yang telah Bapak paparkan. Siapa yang mau ada yang mau nggak Bapak sepil kelompok berapa kemarin yang bagus videonya, sehingga Bapak dominasi nilai dari peserta semua adalah 92 paling besar dari satu kelompok itu. Karena semua materi itu mencakupi dari rapat-rapat. Ada yang mau di-spill nggak? Ini satu orang. Iya, ini satu orang. Ini satu kelompok cuman yang mendapatkan nilai 92. Yang lainnya oke lah, baik. Kebantu dengan poin-poin kalian juga ya sebenarnya. Ada paling kecil itu 70. Dan itu udah dibantu loh nilainya, nilai poin-poin yang aktif-aktif udah dibantu dari situ, sehingga nilai pada akhirnya 70. Yang 92 ini murni karena sudah mendekati apa yang telah Bapak ajarkan minggu lalu, yaitu kelompok berapa ya? Kelompok 8 ya, golongannya Mbak Regina nih. Selamat ya. Yang lain harus kompak, beri tepuk tangan, ayo. Yang lain harus kompak juga, yang lain harus perhatikan juga setiap kelompoknya ya. Iya. Oke, udah diupload tugasnya. Berarti tugas hari ini adalah resume tadi. Resume ini setiap pertemuan ya, resumenya ya. Perhatikan. Yang kedua tadi pertanyaan menalar dikit yang langsung diupload di Google Drive. Ada yang udah diupload? Kalau udah, ada yang udah? Ada sudah? Ada. Ya ada sudah. Berarti yang diupload hari ini tugas resume, apa yang telah menjadi tangkapan kalian setelah Bapak memaparkan materi tentang etika rapat seperti itu. Sudah dikumpulin ya resumnya di Google Drive. Pertemuan berapa ini berarti? Tanggal berapa? Senin. Pokoknya hari Senin sekarang bikin rumah baru. Terus resumnya, tugas tadi yang menalar itu, tugas kelompok kasih waktu 1 minggu setelah hari ini, segera dieksekusi soalnya itu sudah mudah. Nanti nilai kalian tak jamin dapat udah. Pokoknya selalu aktif dan selalu mematuhi syarat-syarat tugas ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Nih, apa hal yang baru kalian pelajari pada hari ini? Ayo. Banyak ya. Tolong dong satu anak baca resume kalian. Ya, katakan semua kalau gini. Aku acak ya. Kalian bilang hub, nanti nama kalian akan ada di sini. Ayo, Bang Hub. 1, 2, 3 hub. Absen berapa ini? 18. Rindi, Mbak Rindi, ayo dibaca resumnya. Dapat 4 poin. Kalau kurang jelas berarti saya lempar ke lainnya ya. Ya, benar. Benar. Yaps, benar, lengkap resumnya. Dapat 5 poin deh. Saya tambahin. Nah, setelah ini apakah kalian siap ikut rapat dengan etika yang baik?
Siap ya. Ayo diupload segera tugasnya hari ini. Oke, kita mau waktunya tinggal berapa menit itu? Bentar, berarti istirahat ke berapa? Istirahat kedua ya? Iya. Bentar juga istirahat kedua. Bapak juga akan memaparkan kesimpulan materi etika rapat pada pagi hari ini, siang kali ini. Saya rasa kalian semua belajar dengan baik, selalu belajar dengan giat, selalu perhatikan guru ketika berbicara di depan, ya. Mengada Pak yang tidak perhatikan? Ada. Nah, tadi kesimpulan sudah dibacakan oleh Mbak Rindi. Nah, kesimpulan materi etika rapat pada siang kali ini adalah etika rapat merupakan pedoman sikap yang perilaku yang harus dimiliki setiap peserta rapat agar rapat berjalan tertib, efektif, dan saling menghargai. Dengan menetapkan etika rapat seperti datang tepat waktu, mendengarkan dengan baik, berbicara sopan, serta menghargai pendapat orang lain, suasana rapat menjadi lebih profesional dan tujuan rapat dapat tercapai. Meskipun tadi ada non formal ya, tetapi secara profesional pada akhirnya. Nah, sebaiknya jika etika rapat tidak diterapkan, kok sebaiknya sih? Sebaliknya ketika etika rapat tidak diterapkan, maka rapat akan menjadi tidak terarah, menimbulkan konflik, dan keputusan yang dihasilkan kurang maksimal. Oleh karena itu, etika rapat sangat penting untuk dibiasakan, terutama bagi siswa MPLB sebagai bekal dalam dunia dan kehidupan organisasi. Seperti itu. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan ataupun belajar materi rapat di etika rapat pada pertemuan hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Ayo, ada yang ganjel tidak? Tidak ya. Oke, berarti sudah paham semua. Tugasnya tadi sudah jelas, apa perlu Bapak ulangi kembali? Pokoknya kalian harus bikin video ini diskusi, pokoknya ala-ala rapat lagi, tetapi hal yang perlu diperhatikan saat rapat, saat sedang rapat berlangsung, seperti itu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oke, materi minggu depan adalah materi rapat online ya. Nanti kita bawa laptop semua, nanti kita belajar bagaimana fitur-fitur di Google Meet dan di Google Zoom. Laptopnya dibawa ya, kalau nggak ada laptop nggak apa-apa, kalian sharing sama teman sebangku ataupun teman lainnya. Nanti Bapak bikin kelompok lagi aja deh, satu kelompok bisa dapat satu komputer ataupun laptop. Satu kelompoknya lagi juga begitu, satu atau dua atau tiga, atau satu kelompok punya semua gak apa-apa. Nanti kita belajar rapat online melalui media Meet dan Zoom. Sekarang juga banyak loh rapat-rapat online melalui media WhatsApp, karena WhatsApp sekarang video call itu sudah bisa menampung banyak. Kita akan pelajari itu semua, bagaimana kita mengangkat tangan di online, di rapat online itu bagaimana, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, Bapak, saya rasa materi hari ini sangat-sangat jelas sudah ya.
Ada yang ada yang dibingungkan tidak? Tidak kan? Tuh tidak. Ya, saya rasa dan saya sudah merasakan sekali bahwasannya materi rapat kali ini sudah ya paham sih kalian, sudah jelas loh dari tadi. Dari kemarin juga juga jelas. Bapak akhiri, bentar juga istirahat kurang 2 menit. Iya, kurang 2 menit sudah istirahat. Bapak akhiri. Sampai jumpa pada Jumat ya. Jumat di pertemuan pertama pagi berarti. Jangan ada yang sakit, jangan ada yang telat. Bapak selalu berdoa dan selalu meyakini kalau kalian itu masih bisa berkembang untuk diri kita sendiri, sekolah maupun untuk semuanya. Selalu menjadi siswa yang berguna bagi diri sendiri maupun bagi nusa dan bangsa, orang tua juga, agama juga. Ya, Bapak titip itu karena moral anak-anak sekarang ini menurun. Mohon maaf. Maka dari itu kita harus perhatikan diri kita sendiri terlebih dahulu, lingkungan, keluarga dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi manusia positif. Terima kasih untuk siswa-siswa anak-anakku yang aktif pada pertemuan kali ini. Terima kasih juga telah mendengarkan Bapak dengan baik, dan terima kasih juga telah berpartisipasi aktif dan selalu merasa ingin tahunya itu kuat banget di kelas ini. Terima kasih ya. Berarti setelah istirahat ada jam apa? Arsip. Oke, semangat ya. Bapak akhiri, Bapak pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Bapak pamit ya.